Halo semua, ketemu lagi bersama saya Yusuf Arifin Yusuf dan hari ini saya akan berbicara tentang return of investment. Nah, kita tahu deposito sekarang di Indonesia kurang lebih per 1 tahun, kurang lebih setelah dipotong pajak sekitar 4%-an, dan kurang lebih harusnya ya, normal itu sekitar 6%-an. Dan kalau kita investasi di saham, kita sebenarnya bisa dapat berapa persen return on investment kita. Dan ada satu quote yang bakal saya sharingkan langsung di screen saya. Nah, ini dia. This is what a 4% return per week can make you. Nah, kalau kalian investasikan 10.000 US dollar dan kalian bisa menguntungkan 4% dalam waktu satu minggu, bukan 1 hari ya, 1 minggu, nah maka kalian dalam 1 bulan bisa mendapatkan 16% return, dan di sini ya 10.000 kalian bisa lihat. Ini bulan kedua ya, dan dalam 1 tahun kalian uang 10.000 US dollar bisa menjadi 51.163, atau itu bisa bisa dibilang 5 kali uang kalian daripada yang kalian investasikan. Kenyataannya tidak ada investasi yang sebesar itu. Kenapa? Kalau ada, semua orang pasti mau invest. Percaya saya, pasti mau. Ya, nggak usah banyak-banyak, setengahnya orang juga pasti mau. Ya. Nah, di sini adalah saya pakai Excel aja supaya kita lebih gampang lihatnya ya. Di sini kalian bisa lihat nih. Eh, Modal awal kita 10.000 US dollar, saya hitungin tadi ya. Sebenarnya itu tepatnya 16.000 US dollar ya. Dengan bisa tambah 4%, 4%, 4%, 4%, 4%, dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini supaya lebih enaknya, saya genapkan nominalnya jangan US dollar, menjadi currency adalah rupiah, dan apabila kalian punya uang 100 juta, 100 juta ya, dan saya bukan memasukkan 4% per minggu, karena bagi saya terlalu besar. Saya ambil sedikit aja, 4% per bulan. 4% per bulan ya, 4% per bulan. Nah, saya bantu hitungkan, kalau uangnya kita dapat 100 juta dan bulan keduanya uang kita mendapat 4% menjadi 104 juta. Di sini kita oke ya, nggak ada masalah. Nah, di bulan keduanya itu saya investkan 104 juta saya semuanya, ditambah 4% lagi. Kita bisa lihat rumusnya di Excel di sini ya. Nah, itu totalnya jadi 108 juta sekian. Nah, dan saya lanjutkan sampai bulan ke-12, itu kita totalkan menjadi 160 juta. Ya, 160 juta. Dan itu sebenarnya adalah kalian punya investasi naik 60%. Uang kalian dari 100 juta menjadi 160 juta. Itu kalau uangnya diakumulasi terus dan diinvestasikan. Dan ini sangat besar sekali, karena saya bilang, deposito di bank aja setelah dipotong pajak sekitar 4%. Ya, jadi kan cuma dapat 4 juta per tahun. Ini kalian bisa dapat 60 juta per tahun ya. Nah, tapi apabila uang itu tidak diakumulasi, saya mencontoh misalkan ya, uang 100 juta di awal, kalian dapat 4 juta. Nah, 4 juta itu saya ambil ya. Tapi saya investasi 100 juta. Habis itu keluar lagi kan 4 juta lagi, bulan kedua saya ambil lagi. Nah, totalnya di akhir 1 tahun kemudian atau 12 bulan kemudian, kalian akan mendapatkan uang 48 juta, atau ya 48% kenaikannya. Itu juga sangat banyak sekali ya, 48%. Itu aja udah sangat besar sekali. Kita tahu tadi saya ngomong deposito di bank hanya 4%. Nah, sekarang saya kecilkan lagi. Gimana kalau saya ubah menjadi 2% per bulan? Saya udah bantu hitungkan. Kalau uang kalian punya 100 juta dan kalian bisa konsisten profit setiap bulan 2% saja, 2% saja, nggak usah banyak-banyak, 2% saja. Maka di akhir tahun uang kalian menjadi 126 juta. Atau return of investment kalian bisa naik ya, menjadi 26%. Ini sangat-sangat tinggi sekali. Ya, nggak usah dibandingkan yang 60%, 26% itu sangat-sangat tinggi sekali. Dan saya percaya kalau kalian bisa konsisten 5 tahun berturut-turut,
per tahunnya return of investment kalian 26%, saya percaya banyak sekali orang investor akan pingin taruh uang di kalian. Kalau kalian bisa konsisten 5 tahun berturut-turut, konsisten 26%, saya jamin banyak sekali ada orang naruh. Dan saya, kalau kalian bisa tahu, membuktikan nih, saya bisa 5 tahun berturut-turut 26%. Saya juga mau tahu uang 100 juta di kalian. Sesimpel itu. Kenyataannya nggak gampang. Tapi coba kita lihat ke saham dulu ya. Kita coba lihat ke saham dulu. Saya ingin kita sama-sama lihat beberapa saham ya. Sama contoh misalkan saya lihat satu saham di sini. Saya buka MDKA deh, kemarin kalau nggak salah naiknya lagi banyak nih MDKA ya. Lagi bagus kalau nggak salah kemarin. Kita sama-sama lihat di sini ya, MDKA. Kemarin aja ya, ini satu hari dia naik 1,43%. Satu hari loh. Ya, atau kita ngelihat di tanggal berapa nih? Tanggal 7 Oktober, tanggal 7 Oktober MDKA naik 2%. Artinya kalau satu bulan saya sekali trading aja, saya sekali tekan buy ya. Di hari yang tepat nih tanggal 7 Oktober saya beli di harga 1650 dan saya closing di 1715, bukan harga tertinggi BTW. Tertinggi 175, saya cukup di harga closing, saya bisa untung 2%. Dan kalau kalian satu bulan nggak usah setiap hari trading, satu kali trading aja 2%, dan di endingnya kalian bisa untung 26%. Wow atau wow banget? Wow banget. Kenyataannya manusia serakah. Hari ini gue untung 2%. Kalau satu hari 2%, ya kita hitung ada 5 hari, Senin sampai Jumat aja. Itu berarti satu minggu aja bisa 10%. Bukan satu bulan, satu minggu 10%. Satu bulan berapa persen? Banyak banget gitu loh. Permasalahannya, ya kalian nggak kena seperti itu. Saya ambil contoh nih, BCA deh. Saham yang likuiditasnya sangat mantap, market value juga bagus nih ya. Kalian trading sini, wah untung hari itu 4%. Benar ya? Langsung jual deh. 100 juta, ya langsung kalian jual. Untung 4%. Untung 4 juta hari itu. Berikutnya lagi, kalian beli nih. Ya, minus 1,5%. Oke, nggak apa-apa. Berikutnya lagi, ya, berikutnya lagi minus 3,9%. Itulah kenyataannya. Ya, nggak bisa kita konsisten setiap hari profit. Ya, kalau kalian beli di sini misalkan 33.000 sampai di sini kita lihat. Kalian beli di sini deh ya, beli di berapa? Openingnya di sini ya. 28750 harga terakhir di sini. Kalian itu udah minus 9,25%. Bukan plus, tapi kalian minus 9,25%. Ya jadi setiap bulan konsisten 2% itu bukan hal yang mudah gitu loh. Saham kita tahu bagus banget, BCA aja, kalau kalian timing yang salah belinya, maka per tanggal 10 Oktober 2020, maka kalian akan minus 9,25%. Ya, itulah kenyataan yang pahit di pasar saham. Nah, makanya menurut saya gini, kenapa saya menggabungkan fundamental dan teknikal, menurut saya itulah fungsinya kenapa sekarang per bulan kemarin, bulan September saya belajar banyak tentang teknikal, karena hanya dengan mengandalkan fundamental tidak cukup. Ya, hanya mengandalkan fundamental tidak cukup, karena fundamental tidak bisa mencerminkan timing, ya, nggak tahu timingnya kapan nih. Trennya akan naik atau turun, itu nggak bisa ngeliat dari fundamental. Sedangkan teknikal bisa. Jadi itu poin saya hari ini. Ya, apabila kalian bisa konsisten satu bulan untung 2% saja, nggak usah banyak-banyak, ya, maka satu tahun kalian bisa profit 26%. Dan kalau kalian bisa membuktikan konsisten 5 tahun berturut, saya bilang tadi, banyak banget orang yang akan mencari kalian untuk investasi. Karena itu sangat besar sekali return on investment-nya.
So, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan saya berharap kalian jangan serakah, kita untungnya sedikit-sedikit aja, yang penting in the end, kalian bisa konsisten. Ya, karena konsisten itu adalah hal tersusah. Ya, kalau kalian bisa lihat chart monthly-nya BCA, kita ngomong monthly-nya, 1 month, yang kita lihat di sini, kalian bisa untung 0,39, untung 9,73, tinggi banget, untung 9,57 juga tinggi banget, untung 0,56 rendah kan, cuma 0,56 loh. Habis itu di bulan berikutnya minus 13,63. Ya, jadi bisa nggak pas minus ini kita minusnya nggak sebanyak itu? Ya, kita bisa cut loss nggak pas di sini? Kalau kita bisa cut loss, artinya kita punya profit bisa menunjang kita punya minus. Ya, jadi menurut saya, apalagi seorang trader itu melihat dia hebat atau nggak hebatnya adalah di saat dia bisa stop loss dengan waktu yang tepat nggak. Karena disitulah timing dia bisa beli lagi pas harga turun, market crash, dia masih punya dana untuk serok di bawah. Ya. Oke, mudah-mudahan video bermanfaat, dan apabila kalian suka video ini, jangan lupa bantu saya untuk tekan tombol subscribe dan lonceng ditekan agar apabila saya keluar video baru, kalian bisa langsung ternotifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.